Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Perkenankan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Kami yang beranggotakan 6 orang, saya Joyce Gita Pasanda selaku moderator, Hendrawan HM selaku pemateri pertama, Adelia Ashabina Asmara selaku pemateri kedua, Ivana Panggula selaku pemateri ketiga, Utari Silvana Dewi selaku pemateri keempat, Mersianti Gandang selaku pemateri kelima. Tanpa membuang-buang waktu, kita akan masuk ke dalam pembahasan materi. Kepada setiap pemateri, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrawan HM dari kelas D dari kelompok 2. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan materi saya, yaitu pengertian dan karakteristik dari bahasa ragam ilmiah. Di sini, pengertian dan karakteristik dari bahasa ragam ilmiah itu merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah. Selanjutnya, bahasa Indonesia ragam ilmiah memiliki karakteristik cendekia, di mana cendekia artinya bahasa ilmiah itu mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis. Bahasa cendekia mampu membentuk kalimat yang tepat dan seksama, sehingga gagasan yang disampaikan penulis dapat diterima secara tepat oleh pembaca. Adapun contohnya yaitu kalimat ketiga pemaparan, kata-kata nomor 4 paparan, kata-kata nomor 3 perbuatan, kata-kata nomor 4 buatan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa contoh nomor 3 menggambarkan suatu proses, sedangkan contoh nomor 4 menggambarkan suatu hasil. Yang kedua itu lugas dan jelas. Sifat lugas dan jelas di sini dimaknai bahwa bahasa Indonesia mampu menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan tepat. Yang ketiga, menghindari kalimat fragmentasi. Ya, kalimat fragmentasi yaitu kalimat yang belum selesai. Contohnya, harap dilaksanakan sebaik-baiknya. Ini merupakan kalimat fragmentasi karena tidak mempunyai tujuan. Sedangkan kalimat lengkap yaitu tugas tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini terdapat tujuannya yaitu tugas. Selanjutnya, bertolak dari gagasan. Bahasa Indonesia ragam ilmiah mempunyai sifat bertolak dari gagasan, yang artinya penonjolan diadakan pada gagasan atau hal yang mewadahi dan tidak pada penulis. Selanjutnya, formal. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi ilmiah bersifat formal. Tingkat keformalan bahasa dalam tulisan ilmiah dapat dilihat pada kosakata, bentukan kata, dan kalimat. Bentukan kata yang formal adalah bentukan kata yang lengkap dan utuh. Selanjutnya, objektif. Bahasa ilmiah bersifat objektif. Untuk itu, upaya yang dapat dicapai adalah mengembangkan gagasan sebagai pangkal, tolak kalimat, dan menggunakan kata dan struktur kalimat yang mampu menyampaikan gagasan secara objektif. Selanjutnya, ringkas dan padat. Pasti teman-teman sudah tahu apa itu ringkas dan padat. Adapun sifat ringkas dan padat direalisasikan dengan tidak adanya unsur-unsur bahasa yang mubazir. Itu berarti menuntut adanya penggunaan bahasa yang hemat. Terakhir, konsisten. Sekali sebuah unsur bahasa, tanda baca, tanda-tanda lain, dan istilah yang digunakan sesuai dengan kaidah itu, semua selanjutnya digunakan dengan konsisten. Cukup sekian dari materi saya. Saya persilahkan kepada pemateri lain untuk melanjut.
Baiklah, materi kedua yaitu ciri ragam bahasa ilmiah. Setiap ragam bahasa ilmiah memiliki ciri khas masing-masing. Ciri khas ragam bahasa ilmiah sebagai berikut. Pertama, struktur kalimat jelas dan bermakna lugas. Bermakna lugas di sini terbagi menjadi dua, yaitu secara umum atau luas dan juga secara sempit. Kedua, struktur wacana bersifat formal, mengacu pada standar konvensi. Ketiga, singkat, berisi analisis dan pembuktian, menyajikan konsep secara lengkap. Keempat, cermat dalam menggunakan unsur baku atau istilah kata, ejaan, bentuk kata, kalimat, paragraf, dan wacana. Kelima, cermat dan konsisten menggunakan penalaran dalam penentuan topik, pendahuluan, deskripsi teori, deskripsi data, analisis data, hasil analisis, sampai dengan kesimpulan dan saran. Keenam, menggunakan istilah khusus yang bersifat teknis dalam bidang ilmu tertentu. Ketujuh, objektif dapat diukur kebenarannya secara terbuka oleh umum, menghindari bentuk pesona dan ungkapan subjektif. Kedelapan, konsisten dalam pembahasan topik, pengendalian variabel, permasalahan, tujuan, penalaran, istilah sudut pandang, pendahuluan, landasan teori, deskripsi data, analisis data, hasil analisis, sampai dengan kesimpulan dan saran. Ragam bahasa ilmiah. Pertama, ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar. Dalam ragam lisan, kita berurusan dengan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Ciri-ciri ragam bahasa lisan: pertama, memerlukan kehadiran orang lain. Kedua, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. Ketiga, terikat ruang dan waktu. Dan keempat, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan atau ejaan, di samping aspek tata bahasa dan kosakata. Ciri-ciri ragam bahasa tulis: pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap, tidak terikat waktu dan ruang, dan terakhir, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Adelia tentang ragam bahasa ilmiah. Jadi ragam bahasa ilmiah yang kedua yaitu ragam baku dan non-baku. Yang dimaksud dengan ragam baku adalah salah satu ragam bahasa yang dijadikan pokok, yang dijadikan dasar ukuran, atau yang dijadikan standar. Ragam bahasa ini biasanya digunakan dalam yang pertama, komunikasi resmi, seperti surat menyurat resmi, surat menyurat dinas, dan sejenisnya. Yang kedua itu wacana teknis, seperti dalam laporan resmi, buku pelajaran. Yang ketiga, pembicaraan di depan umum, seperti dalam ceramah dan pidato. Ragam bahasa baku dapat ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut: penggunaan kaidah tata bahasa, penggunaan kata-kata baku, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulisan, penggunaan lafal baku dalam ragam tulisan, penggunaan kalimat secara efektif. Ragam bahasa ilmiah yang kedua yaitu ragam bahasa berdasarkan bidang fungsional. Yang pertama, ragam bahasa ilmiah, seperti penggunaan kalimat efektif, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda, penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kias. Selanjutnya, menghindari penonjolan persona dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan dan adanya keselarasan dan ketuntutan antara posisi dan antara diri. Yang kedua itu ragam bahasa sastra. Berbeda dengan bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra banyak menggunakan kalimat yang tidak efektif.
penggambaran yang jelas-jelasnya melalui rangkaian kata yang bermakna konotasi sering dipakai dalam ragam bahasa sastra. Yang ketiga, ragam bahasa iklan. Bergaya bahasa hiperbola, berpersuasif, dan berkalimat menarik, ciri-ciri ragam bahasa iklan. Yang terakhir, ragam bahasa bidang-bidang tertentu. Ragam bahasa ini digunakan pada bidang-bidang tertentu seperti transportasi, komputer, ekonomi, hukum, dan psikologi. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Utari dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan mengenai ragam bahasa pidato ilmiah. Ragam bahasa pidato ilmiah, untuk mendapatkan hasil yang optimal, seorang presenter harus memperhatikan beberapa hal, yaitu etika ilmiah, ketentuan lembaga, kemampuan personal, dan kemampuan teknis. Presentasi ilmiah adalah penyajian bahan ilmiah oleh seseorang dari suatu forum yang pesertanya secara sukarela terlibat aktif dan interaksi verbal ilmiah untuk mencapai tujuan. Fungsinya yaitu sarana penyebaran informasi ilmiah, baik konseptual maupun prosedural. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, seorang presenter harus memperhatikan beberapa hal, di antaranya 1. Etika ilmiah, tata cara, dan etika presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah akan berhasil jika penyaji menaati tata cara yang lazim. Pertama, penyaji perlu memberi informasi kepada peserta secara memadai. Yang kedua, ketentuan lembaga atau universitas, yaitu mengikuti formal penulis sesuai dengan ketentuan lembaga atau universitas, mengikuti prosedur yang berlaku pada suatu lembaga atau universitas, dan mengikuti sistem yang berlaku pada lembaga atau universitas. Selanjutnya yang ketiga, kemampuan personal, yaitu bersikap simpatik, sopan, dan hormat kepada pendengar. Satuan dalam setiap tutur kata tidak menunjukkan kemampuan diri secara berlebihan. Menghindari subjektivitas dengan menggunakan aku, saya, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, kemampuan teknis, yaitu menganalisis data primer dan sekunder baik kualitatif maupun kuantitatif. Mengaplikasikan penggunaan pustaka, melengkapi pembuktian teoris dari buku yang dipakai atau fotokopi halaman yang dikutip dari buku jika buku asli tidak ada. Menggunakan sarana visual seperti LCD, peraga, dan data yang berupa gambar, grafik, atau data lainnya relevan. Ketika melakukan presentasi ilmiah, presenter juga dituntut untuk berusaha sekuat tenaga agar bahasa Indonesia lisan yang digunakan diwarnai oleh sifat-sifat ragam bahasa Indonesia sebagaimana yang dikemukakan di atas. Sekian dari saya akan melanjutkan materi tentang ragam ilmiah dalam menulis akademik. Menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi ilmiah berarti memanfaatkan potensi bahasa Indonesia untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempat hal tersebut, serta hasil penelitian secara tertulis maupun secara lisan. Itu berarti bahwa pada saat menulis tulisan ilmiah, penulis harus berusaha sekeras mungkin agar bahasa Indonesia yang digunakan benar-benar menunjukkan sifat yang sentesia, lugas dan jelas, menghindari kalimat yang fragmentasi, bertolak dari gagasan, bersifat formal dan objektif, ringkas, padat, dan konsisten. Sifat-sifat bahasa Indonesia yang demikian ditampakkan pada pilihan kata, pengembangan kalimat, pengembangan paragraf, kecermatan dalam menggunakan ejaan, dan aspek-aspek lainnya. Contohnya yaitu berbahasa adalah aktivitas sosial. Seperti halnya aktivitas-aktivitas sosial yang lain, kegiatan berbahasa baru dapat terwujud apabila terdapat manusia di dalamnya. Di dalam berbicara, pembicara dan lawan bicara sama-sama menyadari bahwa ada kaidah-kaidah yang mengatur tindakannya, penggunaan kata bahasanya,
serta interpretasi lainnya terhadap tindakan lawan bicara. Demikian materi dari saya kembalikan ke moderator. Demikian materi yang telah kami paparkan. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami menerima kritik dan saran, serta kami juga membuka sesi tanya jawab bagi setiap kelompok yang ingin mengajukan pertanyaan.